Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam renungan pagi kita hari ini. Mari kita memusatkan hati pikiran kita untuk memuji Tuhan dan menyambut firman-Nya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 ayat yang pertama. Bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoyang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Nyala takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang kami puji dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita atas napas kehidupan yang boleh kami nikmati. Sesungguhnya kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Biarlah melalui renungan pagi ini menyambut firman Tuhan, bahwa kami semakin menyatakan kasih dan ketaatan kami kepadamu di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 Juni 2020. Dari Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam bahasa Batak Toba, alai taboto do saluhut nado manupak tunadinggan diakka namar holong ni roha di debata akka najinouna sian tahina hian. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengar satu istilah blind spot yang sering dipakai dalam istilah kesehatan, bahwa blind spot adalah daerah kecil berbentuk oval berwarna putih pada retina mata kita yang berhubungan dengan syaraf optik di mata dan syaraf optik di otak. Daerah ini tidak sensitif terhadap cahaya karena tidak memiliki ujung saraf yang responsif terhadap cahaya. Ada semacam reseptor cahaya. Dengan keadaan itu, maka ada daerah yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan kita pada saat-saat tertentu, terutama saat kita fokus kepada satu titik-titik tertentu.
istilah blind spot tidak hanya dipakai dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam kehidupan keseharian kita, kita pun sering mengalaminya atau ini berlaku dan sering dipakai untuk menggambarkan bahwa seseorang tidak akan mampu melihat semua yang dilihat oleh matanya. Tidak mampu melihat semuanya. Ia membutuhkan bantuan, pertolongan untuk dapat melihat di area blind spot hidup kita, penglihatan kita. Dalam hal hidup pribadi-pribadi atau masing-masing kita perlu bantuan orang lain untuk dapat melihat kekurangan kita, untuk dapat melihat hal-hal yang ada pada kita. Karena memang kita tidak mampu melihat semua, baik kekurangan kita yang kita sendiri tidak dapat melihatnya. Saudaraku yang terkasih, karena itulah kita memerlukan orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk menasihati kita, untuk mengkritik kita, untuk menegur kita jika kita sedang melakukan suatu kesalahan. Karena kita harus akui, kita bukan manusia sempurna. Kita punya keterbatasan. Maka kita memerlukan orang lain sebagai mata untuk melihat blind spot kita. Lebih daripada seorang yang membantu kita melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Ternyata Allah mengetahui, Allah melihat setiap hal yang terjadi, setiap peristiwa yang berlangsung di dalam kehidupan kita. Itulah yang hendak kita renungkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Allah terlibat dalam setiap sisi kehidupan yang kita jalani. Yang menjadi renungan kita berikutnya, adakah kita menyadari bahwa Allah selalu bekerja dalam hidup kita? Kita mau belajar dari satu ilustrasi yang boleh menggambarkan bahwa kita terkadang tidak memahami, tidak mengetahui akan segala sesuatu yang terjadi. Seorang anak kecil yang dalam kesulitan oleh karena ibunya sakit keras. Mereka tidak punya uang lagi untuk membeli obat. Tetapi si anak rindu dan berusaha agar ibunya bisa sembuh, bisa mengalahkan sakit yang sedang diderita. Suatu saat si anak pergi ke apotik dan dia memberanikan diri meminta obat dari orang-orang yang ada di apotik ini. Namun sebelum dia meminta, dia harus menjelaskan dulu bagaimana dan seperti apa keadaan ibunya. Sehingga orang yang di apotik pun memberikan obat dalam kemasan botol yang masih tertutup. Dan dia pun sebelum beranjak mengucapkan terima kasih, dengan buru-buru dia berlari untuk pulang ke rumah. Ibu bapak saudara yang terkasih, dalam benak si anak untuk sesegera mungkin sampai di rumah dan memberikan obat kepada ibunya agar ibunya lekas sembuh. Tetapi apa yang terjadi? Harapan tinggal harapan. Saat si anak berlari, dia tidak menyadari ternyata ada batu di depannya sehingga dia tersandung dan dia jatuh. Dan obat yang dia pegang tadi pun terhempas, terlempar dan pecah. Isinya pun tumpah. Di sisi yang lain ternyata begitu si anak pergi dari apotik ini,
Orang-orang di apotik sedang mencari sesuatu yang tadinya mereka tahu ada di sana, ternyata tidak ada lagi. Yang mereka cari adalah satu obat. Obat yang sangat keras, dan obat ini sangat berbahaya jika diminum tanpa ada pemeriksaan yang sungguh. Akibatnya sangat fatal. Orang yang meminum bisa saja meninggal. Ibu bapak saudara yang terkasih, setelah mereka begitu lama mencari dan berusaha menemukan, ternyata tidak ada, hanya pasrah, dan akhirnya mereka bersama-sama berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan. Dalam doa mereka sampaikan, Tuhan tolong bantu orang yang akan meminum, mengkonsumsi obat itu. Tolonglah mereka, jangan sampai terjadi hal yang fatal. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, dari dua hal yang terjadi ini, apa yang boleh kita petik? Dalam kesedihan, kekecewaan, si anak menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu mewujudkan apa yang hendak dia berikan kepada ibunya. Demikian juga di pihak apotik. Mereka merasa was-was. Apa gerangan yang akan terjadi? Jangan-jangan nanti kami akan menjadi bermasalah. Keesokan harinya ibu bapak saudara yang terkasih, dengan wajah lesu, si anak datang kembali ke apotik. Dan dia menemui orang yang ada di sana. Kebetulan ada seorang dokter. Dan dia menyampaikan kepada dokter. Yang pertama dia mohon maaf. Dokternya katakan, kenapa kamu mohon maaf, nak? Dia ceritakan, kemarin saya minta obat dari sini, tapi saya begitu cepat berlari untuk membawa obat ke ibu saya. Tapi saya jatuh dan obatnya pun pecah. Untuk itu saya mohon maaf, Bapak dokter. Tapi ibu saya perlu bantuan. Dan dokter ini pun bertanya kembali, jam berapa kamu ngambil obatnya? Jam berapa kejadiannya? Dan si anak pun menjawab. Dan dokter berusaha mengingat ibu bapak saudara terkasih. Ternyata di jam yang sama mereka sedang berdoa. Saat si anak itu terjatuh atau mengalami peristiwa itu, mereka dokter dan sahabat-sahabatnya atau teman-temannya, mereka berdoa menyerahkan kepada Tuhan agar orang yang akan meminum obat itu ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, si anak memang kecewa karena dia tidak jadi memberi ibunya minum obat. Tapi oleh karena kejatuhannya ternyata telah menyelamatkan ibunya, telah menolong ibunya dari kematian, sekalipun masih dalam perawatan. Dan dokter itu mengatakan, puji Tuhan, ternyata Tuhan mendengar doa kami. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, apa yang hendak kita petik dari ilustrasi yang boleh saya bagikan? Ternyata ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup ini yang kita tidak sadari bahwa sesungguhnya Tuhan bekerja, sekalipun itu berlawanan, bertentangan dengan apa yang kita mau. Tapi rencana Tuhan itu sangat indah, rencananya sangat mulia, sehingga Dia melakukan yang terbaik untuk kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, kita diarahkan, kita diajak untuk selalu memandang setiap peristiwa dengan perspektif yang baru, untuk memahami apakah itu kebahagiaan yang sedang kita hadapi, apakah itu kesukaran atau kesulitan yang sedang kita hadapi. Perspektif yang dimaksud adalah bagaimana kita bangun di dalam diri kita supaya kita mengimani bahwa Allah benar-benar sungguh bekerja dan turut terlibat dalam setiap hal yang kita jalani. Inilah iman kita, inilah kepercayaan kita. Untuk itu apa yang harus kita lakukan kembali? Renungan untuk kita masing-masing. Ada yang boleh saya bagikan. Yang pertama, sudah sejauh manakah kita di dalam hidup kita bergantung kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya dalam tuntunan dan rencana karya Tuhan. Kemudian yang kedua, apakah kita seorang yang punya jabatan,
Apakah saudara punya kedudukan yang tinggi, lalu tidak menganggap penting hidup bergantung kepadanya? Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, apapun posisi jabatan kita, tetaplah bergantung kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, seberapa seringkah kita memohon, meminta kepada Tuhan saat kita sudah berada dalam puncak sukacita hidup, puncak karir dan sebagainya. Agar kita sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan bahwa itulah rencananya. Dan terakhir, apakah kita percaya? Apakah saudara percaya meskipun dalam kesulitan, meskipun dalam kesukaran, bahwa hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan? Maka sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan juga, kita di dalam kerendahan hati berserah dan selalu bersyukur dan hidup di dalam doa dan mempercayakan hidup hanya kepada Tuhan. Mintalah dan percayalah, maka Tuhan akan melakukan hal yang di luar kemampuan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh memandang, memahami setiap peristiwa dalam hidup ini adalah atas campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, baik suka maupun duka. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya oleh firman-Mu hari ini, sungguh kami diteguhkan dan dikuatkan. Kiranya kami boleh menyerahkan hidup kami, pekerjaan kami, dan apapun rencana kami, seturut dengan rencana Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, berkati para orang tua, dimanapun kami, dan apapun yang kami kerjakan hari ini, sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi sukacita, dan daripadanya kami mengenal bahwa Tuhanlah yang telah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami bersama-sama orang-orang yang ada di sekitar kami, agar hidup kami semakin penuh makna dan rasa syukur kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat bekerja, selamat berkarya, tetap bergantung kepada Tuhan dan jaga kesehatan. Horas.